الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk waktu kami serahkan kepada Asad bin Aus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, jamaah yang kami muliakan. Alhamdulillah, malam ini Allah pertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita di halaman 13. Faslun. Ada ya? Faslun. Biar semangat kayaknya ikutin saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fi tahrimi ta'khiris sholati an waqtiha amdan wastihbabu ta'jiliha li awwalil waqti. Qala Allah Ta'ala fawailun lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Jadi pasal menjelaskan tentang tahrimi takhiri sholati an waqtiha, mentakhirkan, menunda-nunda mengerjakan sholat dari waktunya. Amdan, sengaja. Beda dengan lupa atau ketiduran. Ini sengaja-ngaja, tahu udah masuk waktu asar, dia nggak sholat. Akhirnya kapan? Akhirnya sampai keluar waktu sholat atau di akhir daripada waktu sholat. Ya, udah mau maghrib, belum sholat juga tuh asar, sholat dah asar, baru 2 rakaat masuk azan maghrib, sah nggak sholatnya? Sah, cuma dosa. Nah begitu. Itu yang disebut dengan dalam bab ini nih, takhiru ya, tahrimu takhriris sholat, haram mentakhirkan sholat daripada waktunya. Amdan, kalau sengaja. Tapi kalau lupa atau ketiduran itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena nggak disengaja. Penyebabnya karena memang penyebabnya bukan karena sesuatu yang memang diperbolehkan dalam agama. Yang kedua, dalam bab ini juga wastihbabi ta'jiliha, dan disunahkan untuk mensegerakan sholat li awalil waktu, daripada awal waktu. Jadi hukumnya haram mentakhir, sunnah buat mensegerakan daripada waktu sholat. Makanya termasuk tuh nih perempuan udah masuk waktu sholat zohor, akhirnya kagak sholat, tidur dulu. Iya, akhirnya pas lihat-lihat, wah udah mau asar, gimana? Dosa nggak? Dosa, itu takhir namanya, karena sengaja. Atau nih termasuk juga banyak nih perempuan udah zohor nih, biarin dah baru zohor, tunda, akhirnya apa? Tidak sengaja, emang nggak disengaja, keluar darah haid. Sholat nggak? Sholat nggak? Lah kagak. Kenapa? Udah keluar darah haid, dosa nggak? Dosa. Kenapa? Karena udah ada kesempatan buat sholat, tapi dia nggak keburu sholat. Tapi nanti hukumnya apa? Wajib qadha. Qadha ya? Qadha nggak zuhurnya? Qadha. Asarnya?
Asarnya? Enggak. Kenapa enggak? Enggak keluar head. Karena udah keluar darah head, sedangkan dia belum masuk waktu sholat. Begitu ya. Itu termasuk itu yang dikatakan takhirus sholat, menunda-nunda waktunya sholat bukan karena apa-apa. Ini karena disebutnya amdan, sengaja ngajak ninggalin, akhirnya apa? Sampai keluar waktu sholat atau sampai mau di akhir daripada waktu sholat. Sampai Allah memberikan sifat, Allah memberikan julukan, atau Allah memberikan tempat kepada orang-orang yang suka mentakhirkan waktu sholat. Sampai Allah berfirman, kalau Allah Ta'ala, fawailun, maka neraka wail. Ada yang mengatakan wail itu adalah satu tempat yang ada di dalam neraka. Ada juga yang mengatakan wail itu adalah azab Allah yang sangat pedih, yang sangat keras. Buat siapa? Lil musallin, buat orang yang mengerjakan, Masya Allah, sholat aja masih masuk ke neraka wail. Sholat yang bagaimana? Alladzina, yaitu yang hum, mereka. Makanya nanti ini jamaah, kalau kita belajar ilmu mantik ma'ani balaghah, ini alladzina domir juga termasuk mendatangkan domir hum. Jadi kalau istilah, kalau diartikan benar-benar begini maknanya, neraka wail buat orang-orang yang sholat. Siapa orang yang sholat? Mereka yang benar-benar sholat mereka, an sholatihim, yang dimana mereka benar-benar sholatnya sahun, yaitu lalai. Orang yang sholatnya lalai, bukan nggak sholat sama sekali, tapi orang yang sholat tapi sholatnya dalam keadaan lalai. Yang disebut lalai itu apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina yuakhiruna sholata an waqtiha. Yaitu yang disebut dengan lalai adalah orang yang mengakhirkan sholat daripada waktunya. Zuhur udah mau asar, asar udah mau maghrib, maghrib udah mau isya, udah mau masa lama banget udah ya. Tapi itulah yang dikatakan neraka wail buat orang-orang yang seperti itu dan sengaja ngajak. Sekarang kalau alasannya kerja, atau alasannya macet, atau alasannya apa lagi, ngawinin, amdan nggak? Amdan. Sengaja nggak tuh begitu? Kenapa baru sholat? Macet di jalanan, ya, macet di jalanan, akhirnya kagak keburu buat sholat, ya. Atau alasannya apa? Rapat di kantor, akhirnya kagak sholat, atau sampai akhir waktu sholat. Atau alasannya apa? Ngawinin anak, akhirnya orang tuanya kagak sholat. Ada yang begitu? Saya upload maksudnya Ustazah. Nah, tamu lu undang kan begitu. Apakah itu dikatakan satu alasan yang diperbolehkan buat dia menunda sholat? Hah? Apakah itu alasan yang diperbolehkan buat menunda sholat? Tidak. Nggak ada alasan kayak begitu. Atau yang perempuan alasannya jagain anak, akhirnya sholatnya entar, akhirnya apa? Kagak sampai di akhir waktu sholat. Kadang-kadang banyak orang dengan alasan seperti itu. Ini anak rewel banget, ini anak nangis mulu, ini anak susah, akhirnya sholatnya hampir di akhir daripada waktu sholat. Boleh nggak? Boleh nggak? Itu yang disebut dengan ayat yang mengatakan apa namanya? Bukan, ya, al-malu wal banun, apa? Zinatul. Bukan zinatun, fitnah. Oh. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu yang dikatakan fitnah, anak yang begitu tuh, gara-gara ngurusin anak, gara-gara ngurusin harta, akhirnya sholatnya tertunda. Itu fitnah. Itu kalau ada anak begitu bu, potong aja udah. Bikin susah. Ya bisa kadang-kadang kan dengan alasan kayak begitu, jangan, maksudnya gitu, hati-hati dengan alasan seperti itu nggak boleh. Makanya dikatakan dalam ayat sahun, kata Nabi adalah orang yang suka menunda-nunda waktu sholat. Apa itu wail? Wal wailu, ada pun wail, syiddatul azab, azab yang sangat pedih, azab yang sangat berat banget dibandingkan yang lainnya.
Wakila, ada satu pendapat yang mengatakan wadin fi jahannam, satu lembah yang ada di neraka Jahannam yang Allah siapkan buat orang-orang yang suka menunda-nunda waktu sholat. Saking panasnya itu neraka, lausirot, kalau seandainya dijalankan, fihi, di dalam neraka wail itu, apa yang diperjalankan? Jibalud dunya, gunung-gunung yang ada di dunia. Kalau bahasa kita dilewatin di atasnya aja tuh, dilewatin di atasnya gunung-gunung dunia di neraka wail, lazabat, akan meleleh min syiddati harrihi, karena sangat panasnya itu neraka wail. Itu gunung, gimana orang? Ya, gunung aja yang terbuat dari benda mati, benda padat, cuma lewat doang di atas neraka wail bakal meleleh. Bagaimana manusia? Bukan lagi meleleh, udah. Naudzubillah min dzalik. Itu ancaman yang Allah siapkan buat orang yang suka nunda-nunda daripada sholatnya. Fahuwa, maka neraka wail itu adalah maskanun, tempat. Maskanun, tempat. Mayu akhirus sholata, orang yang menunda-nunda sholat an waktiha, daripada waktunya. Jangan nunda-nunda dengan alasan apapun, nggak boleh, kecuali tadi tuh tidur. Tidur juga ada batas, ada waktunya. Umpama begini, kita tidur jam 11 siang, zuhur belum, sampai waktu zuhur mau habis baru bangun, itu nggak ada masalah. Dosa enggak? Apakah termasuk dalam kategori hadis ini? Juga enggak. Atau dia tidurnya habis zuhur, kecapean, tapi dia ngomong sama orang di rumah, ntar bangunin ya, jam 2-an, saya mau tidur dulu, ngantuk banget, capek banget, silakan. Terus akhirnya apa? Kebablasan, yang kita titipin buat bangun juga kagak ngebangunin, dia pergi, gimana? Yang dosa itu tuh, yang dititipin, diamanahin buat dibangun, kagak bangunin, dosa dia. Kitanya yang udah nitipin hampir mau waktu asar atau bahkan udah masuk asar baru bangun, bagaimana? Nggak dosa dan tidak termasuk kategori hadis ini. Tapi kalau dia tidurnya udah zuhur, kagak nitipin, dan juga dia tahu tidurnya keblok, nggak cukup tidur 1 jam, pasti tidurnya berjam-jam, akhirnya apa? Keluar waktu sholat, yang begitu termasuk kategori hadis ini tadi, atau termasuk daripada ayat Allah yang mengatakan tadi wailul lil musallin. Makanya hati-hati, jangan sampai seperti itu. Kalau sudah waktunya sholat, buru-buru mengerjakan ibadah sholat. Termasuk begini jamaah, termasuk ini ya bagiannya. Sekarang kalau orang kayak tadi tuh perempuan head, termasuk kayak begitu juga. Orang dalam keadaan sehat, yang namanya penyakit, naudzubillah, tiba-tiba sakit. Udah masuk waktu sholat, dia kagak sholat, akhirnya sakit. Wajib nggak sholat? Wajib tetap. Kodok nggak? Kalau memang demikian, dia termasuk dosa. Kenapa? Ada kesempatan buat dia sholat, tapi dia nggak mau sholat buru-buru. Maka itu termasuk orang yang sahun, orang yang lalai di dalam mengerjakan ibadah sholat. Jadi ketentuannya banyak lah kalau bahasa kitanya. Hal-hal yang dikatakan sahun itu orang-orang yang lalai dalam sholat. Ya, manakala dia nunda, akhirnya sampai di akhir waktu daripada, karena kan waktu sholat dibagi, pertama ada waktu mustahab, ya, waktu mustahab, waktu afdoliyah, yaitu apa? Waktu yang pertama kali yang termasuk yang kata Nabi, ayul a'mali afdolu, Nabi mengatakan apa? As-sholatu ala waktiha, itu namanya waktu afdoliyah. Kapan itu waktu afdoliyah? Setelah azan, dia azan, habis itu dia wudhu, setelah wudhu dia memakai pakaian buat sholat, selesai itu dia nunggu qomat sampai dia sholat. Itulah waktu yang dikatakan waktu fadilah, waktu afdoliyah. Berapa lama kira-kira? Azan berapa lama? Qomat berapa? Qomat, iya. Berpakaian berapa lama?
Sholat sunnah qobliyah berapa lama? Nunggu qomat berapa lama? Kira-kira ada nggak 10 menit? Kurang lebih 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit dari masuknya waktu sholat. Kalau dia sholat, istilah disebut dengan waktu afdholiyah. Selesai itu, masuk kepada waktu yang kedua yang disebut dengan waktu mustahab, waktu yang disunnahkan dan tidak termasuk yang hadis Nabi tadi, ayul amali afdol. Kapan? Setelah berakhirnya waktu afdholiyah sampai waktu yang memungkinkan buat dia sholat. Sampai kapan? Nanti masuk kepada waktu yang ketiga, yaitu apa? Waktu makruh. Waktu makruh itu apa? Waktu yang kira-kira kalau dia sholat masih ada waktu sholat, artinya masih cukup. Tapi ya kalau dia uduk dulu, dia berpakaian dulu, itu bakal menghabiskan waktunya sampai kalau sholat nggak cukup buat sholatnya. Kalau sholat zuhur udah keburu masuk waktu asar, itu udah masuk waktu makruh. Ada yang keempat, kira-kira berapa menit? Hitung aja udah. Kalau dia pakai wudhu dulu, dia berpakaian dulu, baru dia sholat. Kalau dia ngerjainnya kayak begitu, itu udah masuk waktu makruh. Tapi kalau ada yang keempat, namanya waktu haram. Nah ini yang masuk itu. Kapan? Kalau dia sholat kagak cukup buat sholat. Berapa? Baru 2 rakaat udah masuk waktu sholat yang berikutnya. Itu deh. Apalagi kalau dia pakai wudhu dulu, dia pakai dia pakai pakaian dulu, pasti udah di luar waktu sholat. Itu waktu haram, dan ini termasuk kategori hadis ini. Naudzubillah min dzalik. Itu diantaranya batasan-batasan yang dikatakan takhirus sholat an waktiha. Ancamannya apa? Neraka wae. Bahkan dalam hadis lain kata Nabi begini, wa akhrajal hakim wa tirmidzi min takhrid hadis an ibni abbasin qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jama'a, barang siapa yang mengumpulkan baina sholataini, di antara 2 sholat. Artinya bukan berarti sholat jamak, bukan. Kalau sholat jamak kan boleh kalau memenuhi syarat. Ini menjamak sholat tapi tidak memenuhi diperbolehkannya sholat jamak. Artinya apa? Lagi di rumah sholat zuhur sama asar sekaligus. Berarti apa? Sholat zuhur udah di waktu asar, atau tadi tuh sholat zuhur baru 2 rakaat udah masuk waktu asar, 2 rakaat lagi selesai zuhur, langsung aja dah udah asar, kerjain lagi. Itu yang disebut dengan jama'a baina sholataini. Orang yang mengumpulkan 2 sholat tanpa memenuhi syarat-syarat menjamak sholat, faqad atababan min abwabil kabair, maka sungguh dia telah melaksanakan satu pintu daripada pintu-pintu dosa besar. Jadi kan yang kita tahu dosa besar apa? Durhaka sama orang tua, syirik kepada Allah, apalagi minum minuman yang memabukkan, apalagi zina, apalagi membunuh tanpa membunuh yang tidak diperbolehkan. Kan yang kita tahu itu ada 7 tuh, ada 7 yang dikatakan dosa besar. Tapi termasuk salah satu bagian daripada dosa besar mana? Nih, orang yang sholat tapi menggabungkan waktu sholat dalam satu waktu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Kalau memenuhi syarat jamak ya silakan. Kayak kita lagi musafir, boleh nggak jamak? Jamak takhir atau jamak takdim? Boleh karena memenuhi syarat. Tapi nggak ada persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang diperbolehkannya buat menjamak, tapi dia jamak. Bagaimana hukumnya? Walaupun tidak niatin jamak, tapi seakan-akan mengerjakan sholat jamak, maka dia termasuk melakukan dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar? Kenapa dikatakan termasuk ini orang yang menjamak sholat yang tidak diperbolehkan dalam agama, termasuk dia melakukan daripada satu dosa besar? Karena begini, orang durhaka sama orang tua aja atau orang mabok kan membahayakan diri dia sendiri. Ya kan? Orang mabok membahayakan siapa? Dirinya sendiri. Orang durhaka, seorang anak durhaka sama orang tua membahayakan siapa? Membahayakan orang lain.
tapi masih keluarga. Itu aja kepada sesama manusia aja udah disebut dosa besar. Apalagi kan kalau yang dikatakan durhaka apa sih? Anak tidak melaksanakan kewajibannya kepada orang tua. Itu disebut dengan anak yang durhaka. Anak yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada orang tua itu disebutnya durhaka. Ya. Orang anak membantah orang tuanya, anak membentak orang tuanya, durhaka kan? Makanya kata Allah apa? Wala taqul lahuma. Makanya dalam tafsir Munir itu dikatakan kalau seandainya ada ucapan yang atau perbuatan yang lebih ringan dari kata maka Allah akan mengatakan atau Allah akan mengharamkan seorang anak berkata seperti itu. Kalau seandainya ada ucapan atau perbuatan yang lebih ringan dari ada nggak kayak gitu? Nggak ada kan? Kalau seandainya ada, Allah bakal larang. Tapi karena nggak ada, maka kata ahnya aja yang paling ringan udah diharamkan. Itu dalam tafsir Munir. Ya, saya kalau malam Sabtu ngajar di Kemang tuh di Masjid Al Ibadah, kebetulan saya baca tafsir itu, tafsir Munir. Dalam surat ayat itu dijelaskan sampai begitu panjang lebar. Dalam tafsir itu dijelaskan bagaimana keharamannya berkata Nah begitu aja maksud saya. Orang yang berkata aja artinya tidak melaksanakan kewajibannya anak kepada orang tua dikatakan durhaka. Bagaimana seorang hamba kepada khalik, makhluk kepada sang yang diciptakan kepada yang menciptakan. Kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya, pantas kalau dikatakan dosa besar. Mafhum ya? Artinya paham ya? Yang saya jelasin kayak begini. Sama orang tua aja kita. Orang tua kita kan cuma ngasih apa? Orang tua kita cuma melahirkan kita, ngasih di pendidikan, ngurusin kita. Itu kan orang tua kita begitu doang. Orang tua kayak begitu aja udah dikatakan kita nggak melaksanakan kewajibannya, dikatakan durhaka, dikatakan dosa besar. Apalagi Allah yang menciptakan kita. Kalau nggak melaksanakan kewajibannya, apa kewajiban kita kepada Allah? Salah satunya sholat. Maka pantas kalau masuk kategori dosa besar. Makanya nanti ditafsirkan daripada hadis ini. Kalau kita baca kitab yang lebih luas nanti kata begini. Kalau begitu, apakah orang-orang yang sengaja ngajak jangankan ninggalin sholat? Ini kita kan membahasnya apa? Orang yang mengerjakan sholat tapi di luar waktu sholatnya. Sholat zuhur ngerjainnya pada waktu asar, itu termasuk dosa besar. Sekarang begini dikatakan bahwasanya kalau seandainya orang-orang yang termasuk menjamak sholat dikatakan dosa besar, apakah diampunin oleh Allah kalau kita istighfar? Contoh, kalau kita naudzubillah min dzalik nih, kalau ada seorang anak durhaka sama orang tua, naudzubillah min dzalik nih ya, cukup nggak istighfar kita kepada Allah? Diampunin nggak sama Allah? Belum tentu kan begitu. Tergantung kalau orang tua kita ngomong, ya saya ridoin, saya ampunin, saya maafin dosa-dosa kamu sama saya sebagai anak. Kan begitu. Itu sama manusia aja seperti itu. Nggak bakal diampunin dosa besar kita dengan sebab istighfar. Gimana kalau termasuk orang yang menjamak sholat termasuk dosa besar? Apakah diampunin dosa-dosa kita dengan istighfar kita? Nggak cukup. Begitu maksudnya. Artinya apa? Jangan menyepelekan, jangan menganggap biasa orang yang suka nunda-nunda waktu sholat. Kenapa? Karena termasuknya dosa besar. Itu bahayanya di situ. Maka nanti di dalam kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nanti kalau kita baca, nih kita belajar tasawufnya dikit. Ini kan fikihnya sama hadisnya. Belajar dikit tasawufnya. Kalau kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahibul Rotib, yang kita sering baca tuh Rotibul Haddad, kalau orang mau pergi haji, itu beliau mengatakan begini, bahwa di dalam tafsir kata dosa besar ini, bahwa kalau orang-orang yang suka menunda-nunda sholat, dia termasuk dosa besar, kagak bakal diampunin kecuali dengan ridhonya Allah.
bagaimana kita tahu ridhonya Allah sama kita apa enggak? Kalau orang tua kita ridho sama kita kan enak. Kita tinggal datang ke orang tua kita, tinggal bilang, Pak, Bu, maafin saya apa enggak? Kan begitu. Kalau orang tua kita bilang, ya saya maafin, berarti orang tua kita udah ridho. Tapi tahu diri kalau datang ke orang tua, dia minta maafin, bawa duren, bawa jeruk, bawa apel, bawa beras, Pulangnya bawa sembako. iya, bawa duit, bilang dah, Bu, maafin saya. Iya, gue redo melo. Pulangnya bawa lagi. Kurang ajar tuh mantu gitu. Tapi saya mau. Barter. Tapi begitu, oh kerjaan Afif gitu. Ajarin mana? Oh mana yang ngajarin? Terus sama gurunya. Sampai. Gurunya Nana. Nah sekarang begini jamaah, maksud saya begini jamaah. Ya, kalau bukan saya kata Habib Abdullah dikatakan begitu. Bagaimana caranya kita tahu? Makanya kata beliau dalam kitab, kalau ini belajar tasawuf sedikit. Makanya mungkin salah satu penyebab kenapa nih doa kita nggak mustajab. Ya, yang kedua kenapa kita banyak problem, banyak masalah mulu dan tidak ada jalan keluarnya, susah banget, lama banget. Kata beliau mungkin salah satu penyebabnya adalah karena durhakanya kita sama Allah. Kenapa durhakanya kita sama Allah? Pernah nggak kita kayak begini nih? Bukan sering. Pernah nggak ngerjain sholat kayak begini? Apa ya? Ngerjain sholat sampai di akhir waktu sholat. Pernah apa enggak? Pernah. Pernah nggak? Pernah ya? Sering. Sering apa pernah? Oh, yang dua Ustaz Isa. Ya nggak apa-apa sekali. Iya kan kayak begitu. Makanya ini kita nggak tahu nih ridhonya Allah. Allah maafin dosa kita apa enggak? Ya seperti itu. Mungkin penyebabnya. Dan nanti efeknya kembali kepada kita tuh banyak. Ya, saya nggak ungkapin semua. Dan kalau kita ungkapin semua nanti, jadi kita nih hidup penuh dengan ketakutan. Tapi memang perlu bukan perlu ditakut-takutin. Memang inilah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena yang namanya sholat itu adalah as-sholatu imaduddin, tiangnya agama. Jadi yang bisa menguatkan tauhid kita, keyakinan kita, hati kita, yang bisa menentukan apa? Sholatnya dulu. Maka orang kalau sholatnya udah benar, semuanya akan jadi benar dan baik. Begitu aja udah. Jadi ini Ustaz belum ninggalin sholat ya, baru menunda sholat. Baru nunda sholat, gimana kalau ninggalin sholat? A'udzubillah. Ya. Inilah yang jadi perhatian. Makanya kita kalau mau mendidik anak supaya dia jangan takut sama kita. Kalau tuh anak takut sama kita, kalau deket sama kita doang. Kalau kita jauh gimana? Yang penting apa kata Nabi? Didiklah anakmu daripada sholatnya. Kalau dia sholatnya udah baik, maka itu anak bakal patuh dan taat sama orang tuanya. Tapi kalau anaknya itu sholatnya semaunya aja, udahlah, sama Allah aja berani, apalagi sama orang tua. Kan begitu. Siapa sih? Mah ada yang begitu. Mana orangnya? Bukan nyinggung nih, bukan. Artinya begini. Iya, kita nih, apalagi kita kan orang-orang tua semua. Artinya kita yang punya anak. Ini penting yang ngaji Ustaz kayak begini. Oh, iya, iya. Bener banget loh. Makan apa tadi? Gurunya. Belum makan ya. Oh, belum makan. Pesannya belum makan juga. Artinya begini, makanya kadang-kadang banyak kita kan orang tua mendidik anak, salahnya di situ. Udah subuh nih, biarin dah kesiangan, tadi mau sekolah, nggak usah sholat dulu, masih kecil. Nggak bisa ibu, ya? Umur berapa tahun? 9. Umur 9, siapa namanya? Ipan. Iya, udah. Gifari, panggilnya? Ipan. Kali Ipan, lagi Ipani. Ipan umur 9 tahun. Udah balik belum? Gifari. 9 tahun, udah balik belum? Udah ngimpi belum? Balik karet. Ngimpi belum? Ngimpi kumpul setan. Ini kayak begini nih anak. Ya, walaupun dia belum balik, tapi kita harus tekenin buat dia sholat.
Walaupun belum balik kan, kewajiban belum. Tapi kata Nabi apa? Perintahin nih buat sholat, benerin dulu sholatnya. Saya punya anak yang nomor 4, anak saya nomor 4. Itu baru umur 6 tahun. Ya, besok baru 7 tahun di bulan depan. Baru 7 tahun di bulan November nanti. Itu subuh kita bangunin dulu. Bangun. Sholat tuh udah biarin nih, penting sholat. Kita kadang-kadang ajak sholat sama mamahnya dia, sama ibunya, sholat sama ibunya. Kita kan ke musola, kita ke masjid. Ya, itu dia sholat, jamaah bangunin dulu, bangun. Kalau kita bilang siantar kan jam 7 sekolah, habis sholat suruh tidur lagi, begitu. Ini kadang-kadang kita salah sayangnya sama anak, maksud saya begitu. Salah orang tua sayang sama anak. Tujuan kita apa? Kesianan, sayang sama anak, biar nggak dibangunin tapi kena, nggak bisa, harus kita bangunin subuh, sholat, suruh sholat. Itu diantara. Kalau saya tuh kadang-kadang kalau zohor saya lagi ada di rumah, saya tanya anak saya, kan namanya Hanifah, saya manggilnya Hani udah sholat? Belum pak. Siapa? Hanifah. Ini Hani itu Hani. Itu ini Hanifah. Oh. Tapi biasanya yang namanya Hanifah pintar sih. Hanifah buat maksudnya Hanifah. Hanifah. Kan orang. Jangan dapat doa dikit ya tadi ya. Nah ini gimana? Itu memang harus kita biasain dari kecil kayak begitu. Ini maksudnya sayangnya orang tua salah sama anak begitu. Artinya biasain lah. Harus dari kecil kita udah biasain. Supaya apa? Supaya tidak termasuk orang-orang yang melalaikan daripada ibadah sholat. Berikutnya, wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah mentakhrij hadis yang diriwayatkan an Ibnu Umar dari Abdullah Ibnu Umar. Salah satu ada 3 golongan. La yaqbalullahu ta'ala minhum sholatan. Yang tidak Allah terima, la yaqbalullahu, yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala, minhum, dari 3 golongan itu. Apanya nggak terima? Sholatan, sholatnya. Berarti sholatnya dianggap kagak sah sholatnya. Saya baca di kitab apa ya, belum lama, saya lupa di kitab apa saya baca begini. Ada jadi Nabi lagi ngumpul begini nih sama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba ada seorang sahabat datang ke masjid, dia langsung sholat. Kalau bahasa kita sholat tahiyatul masjid mungkin kali ya. Tapi di situ nggak disebutin sholat apa, karena Nabi biasanya habis sholat fardu, Nabi ini ngadep kepada sahabat langsung mengajarkan ilmu agama. Tiba-tiba ada sahabat datang, selesai dia sholat, ke orang duduklah, artinya duduk berjamaah begini. Kata Nabi, hai fulan, irji, ya, wasalli. Kata Nabi, ulangin sholat kamu. Itu karena sahabat nggak pakai nanya, apa nih, apa kenapa? Fa innaka lam tusolli, kata Nabi. Sesungguhnya engkau belum sholat. Itu orang nggak banyak nanya, langsung sholat lagi. Selesai sholat, selesai dibalik lagi sholat. Kata Nabi, ya fulan irji, fasolli, fa innaka lam tusolli. Balik lagi, ngerjain lagi sholat. Engkau belum sholat. Lantas kata, selesai dia ngerjain lagi dah. Sampai 3 kali dia selesai, kedua ditanya lagi. Kata Nabi, sholli fa innaka lam tusolli. Kembali sholat lagi. Sampai dia ngomong dalam hatinya, ya, sholat saya salahnya di mana ya? Nggak benernya di mana ya? Kata Nabi, kata ini sahabat. Nabi bisa dengar kan perasaannya orang. Kata Nabi apa? Engkau sholat, ya, sholat kamu itu nggak bener. Pertama dari wudhunya. Kan Nabi nggak ngelihat, itulah apa namanya keistimewaannya Nabi. Dia Nabi nggak ngelihat dia wudhu, tapi kata Nabi kamu soal apa wudhunya nggak benar, sholat kamu juga nggak benar. Ya itu baru nggak benernya aja sholatnya udah kata Nabi kagak sholat. Bagaimana orang-orang yang benar-benar tidak mengerjakan ibadah sholat? Naudzubillah. Siapa nih orang yang sholatnya kagak diterima? Jangan sampai kita termasuk salah satu yang 3 ini. Pertama, ar-rajulu, seseorang, ya ummu kauman, menjadi imam di dalam sholat kepada kauman, jamaah. Jadi dia jadi imam, ada makmum-makmumnya nih, wahum, dan mereka para jamaahnya lahu, kepada itu imam, karihun, benci. Jadi makmum yang nggak demen sama imam, tapi urusan akhir dunia, urusan akhirat.
Milih-milih imamnya. Wah, ada nih Misalnya Iqbal. gimana Ustaz? Misal, Baca panjang. tapi bukan urusan dunia ya, Wah. urusan Jika akhirat. bergabung dia. Balik lagi. Kalau urusan akhirat ini imam, sholatnya, makanya kalau makmum nggak demen kepada imam, maka sholatnya ini nggak sah. Sholat jamaahnya apa? Sholat jamaah, bukan sholat jamaahnya, sholatnya. Kalau yang dikata sholat jamaahnya berarti jamaahnya doang kan nggak sah. Ini sholatnya nggak sah. Siapanya? Semuanya. Imam dan makmum. Imam dan makmumnya kagak dianggap sah. Siapa? Dalam urusan apa nggak demennya? Pertama, dalam urusan akhirat. Imam suka nongkrong di warteg. Jadi imam juga tapi suka nongkrong di warkop. Angkat kaki lagi ngopi. Imam gaul. Bukan yang bergaul, itu imam gak tahu diri. Ya, itu nggak boleh kayak gitu. Itu namanya urusan akhirat. Itu imam kagak punya muruah, tidak punya akhlak. Nggak boleh tuh imam yang begitu. Ya, dan nggak pantas dijadikan dia imam. Ya, ya. Karena pendek kayak kostum. Iya, kemana-mana tuh imam pakai mana pendek jalan. Ya, mancing. Lo tuh yang mancing. Mancing keributan dia. Lo mah bagi mancing ikan, mancing cewek. Pengen sih tapi dalam. Mancing ikan pinter. Mancing cewek kurang. Mancing cewek kurang. Mana duit? Repot. Kayak begini, kalau istilah saya pernah tanya mertua saya almarhum, ya mohon maaf, saya kadang-kadang kalau lagi liburan nginep di mana gitu sama saya kadang-kadang main kartu, main remi saya bisa, main gable saya bisa, taruhan saya berani, jago artinya jago gitu ya. Saya pernah nanya sama mertua saya almarhum, ya gimana ya? Ya cuma buat hiburan, nggak jadi dan juga nggak ada jamaah yang nonton sama keluarga kita doang. Ya saya sama Tapi kalau ada keluarga lain, saya nggak berani main, gitu maksudnya. Yang penting saya main sama keluarga saya aja gitu, nggak ada sama orang lain. Kalau keluarga lain tuh maksudnya siapa? Kayak kakak saya, adik saya, itu namanya udah termasuk keluarga lain kan. Jadi keluarga saya doang dan udah begitu, nggak ada masalah, cuma buat hiburan. Tapi jangan jadi satu kebiasaan. Orang kadang-kadang biasa main di sono, yuk di rumah main juga. Nah itu nggak boleh, itu nggak pantas seperti itu. Saya nongkrong kadang-kadang, ya jujur aja saya juga suka nongkrong kadang-kadang, diajak nongkrong di kafe atau di mana. Ya pernah, cuma kan kita tahu diri, ya tahu tempat. Jangan sampai sesuatu yang dianggap, makanya kan sesuatu yang dianggap baik oleh orang-orang yang abror itu tingkatan orang-orang ya, tapi dianggap jelek oleh orang-orang muqarrabin, tingkatan. Jadi gini, umpama ada orang biasa makan sambil jalan, sama ustadz atau imam masjid makan sambil jalan. Yang orang omongin yang mana? Imam masjid. Itu imam masjid makan sambil jalan, atau itu imam, nah dia juga makan sambil jalan. Beda lah derajatnya. Itu disebut dengan hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Istilahnya begitu. Menurut dalam ilmu tasawufnya seperti itu. Apa yang baik menurut orang-orang abror tapi dianggap jelek oleh orang-orang muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah. Ya kayak kita lah, kita orang tua. Ya, jangan sampai perkataan, ucapan, perilaku yang jelek kita lakuin di depan anak kita. Kenapa? Karena dia bakal jadi contoh. Boleh nggak suami istri marah? Silakan, tapi jangan di hadapan anak. Nanti itu muruahnya orang tua bakal hilang. Ya, istri manggil suami dengan nama panggilan nama gitu maksudnya, atau suami manggil istri dengan namanya di depan anak, muruahnya hilang. Muruah itu apa ya? Wibawanya bakal hilang. Itu anak gak bakal hormat lagi sama kita orang tua. Manggil nih anaknya, nah, kenapa? Lala manggil anaknya, nah, gitu aja. Udah makan belum? Makan belum? Acan. Acan. Acan.
Maksudnya taichan makannya. Itu jadi nggak pantas begitu. Itu namanya sesuatu yang lain. Makanya begini, manakala ada seorang imam tidak disuka oleh makmum dengan urusan akhirat, itu yang nggak pantas. Tapi kalau bukan urusan dunia ya, siapa? Si fulan imamnya, wah demen. Kenapa? Pelit. Nah, itu nggak urusan. Kenapa gue minjem duit sama dia nggak dikasih? Nah itu urusan dunia namanya, nggak bisa. Tapi urusan akhirat yang dianggap jelek. Makanya termasuk begini jamaah, termasuk juga ini imam bacaannya nggak bener. Taruhlah Fatihahnya nggak apa ya? Bukan nggak bagus, nggak bener. Kalau nggak bagus kan berarti masih bener. Ini nggak bener bacaan Fatihahnya. Tapi kita jadi makmum dan kita tahu bahwa itu imam bacaannya kagak bener, nggak sah sholat kita. Kenapa kita tahu itu imam bacaannya kagak? Kenapa kita jadi Kenapa kita jadi makmumnya dia? Iya kagak boleh jamaah udah. Nisa udah. Jangan, kecuali kalau kita nggak tahu, nggak kenal. Kenapa kita lagi di kampung orang? Atau taruhlah kita sholat di mall, sholatnya zuhur lagi berjamaah, kita nggak tahu tuh kan imamnya bagus apa enggak. Ya, kita nggak tahu. Gimana caranya? Kita berhusnuzon. Tapi kalau kita tahu orangnya siapa dan sholatnya nggak benar, lebih baik jangan kita jadi imam. Itu termasuk yang pertama tadi tuh. Ya, ar-rajulu seseorang, yaitu apa? Seseorang yang sholat sedangkan makmumnya tidak suka, karihun, mereka benci kepada si imam tersebut. Mau tuh. Kenapa? Imamnya senang baca panjang-panjang, makmumnya ogah gitu. Iya, betul dalam urut. Makanya begini nanti kalau bacanya sih benar gitu, bacanya iya. benar tapi panjang. Makanya ada nanti di dalam kitab apa ya? Nasoihud Diniyah. Nanti ada tuh dalam kitab Nasoihud Diniyah. Seorang imam itu harus cerdas. Artinya cerdas apa? Bukan cerdas pinter dalam artian apa? Artinya cerdas dalam membaca situasi. Ya. Kalau kita memang nih orang ahli ibadah semua, silakan. Sama kayak khotib. Khotib kan ngelihat tempat dan ngelihat waktu. Ya, udah 1:30, khotib masih aja terus. Makmum belakang, amin. Nggak tahu diri dia. Karena apa? Karena kan jamaah pada yang orang kantor pengen makan dulu, habis makan dia balik kerja, atau khotib, habis khotib dia tidur. Ya, jangan ngomongin. Nah, hal-hal yang kayak begitu harusnya kita tahu diri. Boleh apa enggak? Itu sesuatu yang dibenci nggak bagus juga memang jadinya. Makanya tahu-tahu waktu lah, tahu-tahu kondisi, bagaimana keadaannya. Satu. Yang kedua, siapa orang yang sholatnya nggak diterima? Yang kedua adalah ar-rajulu, seseorang. Ya. Seseorang yang bagaimana? Layati sholata, tidaklah dia mengerjakan sholat. Layati, tidaklah dia mengerjakan sholat illa dibaron, kecuali di akhir sholat. Artinya sholat tapi udah di akhir waktu. Wad dibaru, adapun yang dikatakan dibar, akhir adalah ayatiyaha, dia mengerjakan sholat ba'da ayyafutaha, setelah lewatnya daripada waktu sholat. Zuhur udah masuk waktu asar, itu sholatnya nggak diterima. Naudzubillah. Kodok iya, makanya termasuk apa? Dosa. Nah, termasuk begini jamaah. Orang kalau menunda-nunda waktu sholat sampai dia datang sesuatu sholat berikutnya, hukumnya apa? Wajib dia kodok pauron. Arti pauron apa? Segera. Umpama nih kita ngerjain apa? Udah masuk waktu zuhur tapi kita belum sholat, keburu asar. Antar dulu dah baru asar. Ntar apa? Sholat zuhur ntar sambilan sholat asar. Baru jam 4 masih waktu asar masih lama. Dari masuknya waktu sholat asar sampai dia mengerjakan sholat zuhur itu dihitung dosa. Kenapa? Karena orang yang menunda-nunda waktu sholat akhirnya sampai keluar waktu sholat, dia wajib kodoknya itu sholat pauron. Sama seperti perempuan head, udah apa? Udah masuk waktu zuhur dia enggak sholat, akhirnya keburu datang head, kan wajib kodok. Kodoknya itu pauron.
segera. Artinya buru-buru. Udah selesai suci, mandi buru-buru. Ah, tanggung, dohor aja ntar mandinya. Umpama nih bersihnya apa? Sucinya jam 10 pagi umpama. Kan waktu dia head itu dia pernah nggak sholat zuhur karena nunda, akhirnya keburu datang head. Berhentilah headnya jam 10 pagi, antar aja dah mandinya sambil sholat zuhur. Dosa tuh itu sampai dia ngerjain kodok sholat zuhur. Nah itu yang banyak perempuan ngerjainnya di situ tuh. Tar. Itu wajib kauron. Kenapa? Karena dia ninggalin sholatnya sengaja, amdannya di situ tuh sengaja. Dan itu termasuk dosa. Sengaja juga ya. Sengaja dihitungnya. Naudzubillah. Dan itu termasuk dosa. Hati-hatilah bahasa kitanya begitu. Dan dosa tanpa kita sadari itu termasuk dosa. Dua. Yang ketiga. Siapa yang ketiga? Warajulun i'tabada muharraran. Warajulun seseorang i'tabada yang menjadikan dirinya budak, muharraran yang aslinya adalah orang merdeka. Ai ja'alahu abdan, dia jadikan dirinya sebagai budak. Itu nggak boleh. Apa orang udah ada perbudakan? Bukan, artinya budaknya di situ artinya kita dijadikan dijadikan budaknya dunia. Sholat Jumat, akhirnya kagak sholat gara-gara alasan kerja. Ada nggak? Ada tuh jamaah saya, bukan teman jamaah saya di daerah Kemang. Dia kerja di apa K24 ya namanya. Oh, klinik. Ada Apotek. bukan apotek. Ini yang Toserba juga. K24. Iya K24. Apotek. Bukan, dia bagian makanan gitu. Dia kebetulan yang punya orang bule. Dia dapat giliran pas hari Jumat, jamnya jam segitu. Akhirnya dia bilang apa? Minta izin sama bosnya, kagak dikasih. Kenapa? Karena lagi rame-ramenya jam segitu. Akhirnya dia kagak nggak sholat Jumat. Dia nanya saya, gimana Ustaz? Kamu wajib kobok apa? Kamu wajib sholat zuhur. Liatin Jumat depan. Kalau memang Jumat depan kagak boleh sholat Jumat lagi, hukumnya udah dosa. Itu gimana? Izin kagak dikasih, berhenti. Saya bilang itu kerjaan. Termasuk kerja security juga ya. Masuk semua, apapun sebenarnya. Kan kadang-kadang mengalahkan. Itu termasuk i'tabada apa? Warajulun i'tabada muharrar. Kita jadi budaknya yang hal begitu. Tapi ya kayak dulu ada teman saya di pondok, Mas, orang Bukit 11 ini nih. Sebelah rumahnya dulu di sebelahnya, depannya seada Tudarai. Sekarang dia pindah, tapi orang karena dia nikah sama orang Bandung jadi pindah. Cerita dia dulu kerja di satu sekretariat, itu jadi sekretaris maksudnya. Kan lumayan gajinya gede, tapi persyaratannya apa? Dibilang wajib buka jilbab, pakai rok pendek. Dia kan manggil saya karena teman di pondok, manggil lu gue aja kan. Mana nih gue begini? Lu kan ustadz gitu. Dia nanya saya tuh, lu ustadz gimana pendapat lu begini? Saya bilang gini, emang nggak boleh pakai jilbab? Enggak. Kira-kira gimana? Saya sih ogah buka jilbab. Ya udah berhenti. Saya kata gitu aja, udah berhenti kerjaan daripada buka jilbab. Saya kata gitu. Tapi yakin ya, saya kata gitu. Jadi bilang, oh iya udah. Alhamdulillah 2 bulan kemudian, akhirnya dia masuk jadi di Seknek, ya, di sekretaris negara, jadi lebih tinggi lagi jabatannya. Dia berani meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia berani ninggalin tuh, kan dia ninggalin dengan gaji yang begitu besar, dia tinggalin karena membuka auratnya, tapi dia dapat gaji yang lebih besar. Sama jamaah saya orang Kemang, yang tadinya dia kerjanya di situ, akhirnya apa? Dia dapat di satu tempat pekerjaan, jangankan sholat Jumat, sholatnya aja boleh berjamaah 5 waktu. Masya Allah. Gara-gara apa? Dia berani ninggalin sesuatu dirinya untuk jadi hamba daripada hamba dunia. Maka ini termasuk sholatnya apa? Kan kayak begitu tuh alasannya. Ya gue gak bisa sholat. Kenapa? Bos gak ngasih. I'tabada muharraran. Orang yang menjadikan dirinya budak, sebenarnya dia orang merdeka. Ada yang begitu? Banyak yang sekarang ya.
yang dengan alasan pekerjaan, alasan macam-macam yang akhirnya dia nggak bisa menguasai dirinya sendiri untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Dan ini termasuk dosanya dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Hati-hatilah maksud saya begitu. Ya. Itu 3 hal atau 3 golongan orang yang tidak diterima sholatnya. Berikutnya lagi, warawa az-Zahabi, Imam Zahabi meriwayatkan annahu bahwasanya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza shallal abdu sholata, apabila sholat seorang hamba mengerjakan satu ibadah sholat fi awalil waktu, pada awal waktu, so'idan, itu sholat naik ila sama, ke langit. Artinya itu sholat diterima oleh Allah. Walaha, dan bagi itu sholat nurun, ada cahaya. Sampai mana itu cahaya? Hatta tantahiya ilal arsh, sampainya itu cahaya ilal arsh, sampai ke arsh. Masya Allah. Ya. Fatastaghfiru li sahibiha, ngapain itu sholat naik ke arsh? Untuk memintakan ampun kepada Allah, li sahibiha, kepada orang yang mengerjakan sholat di awal waktu. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah. Itu orang yang sholat di awal waktu. Wa taqulu lahu, dan itu sholat berkata, wa taqulu, dan sholat itu berkata lahu, kepada orang yang ngerjain sholat di awal waktu, hafizakallah kama hafaztani, mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah, kama hafaztani, sebagaimana engkau menjaga saya. Artinya saya yang ke sholat, mudah-mudahan engkau dalam penjagaan Allah sebagaimana engkau menjaga saya, yaitu sholat di awal waktu. Ada kisah nih ibu-ibu, ini kisahnya perempuan memang di dalam kitab Usfuriyah. Jadi ada seorang istri, dia kerjaannya selalu sholat di awal waktu, sesibuk apapun, sesusah apapun. Datang azan ditinggalin dulu sholat, datang azan tinggalin dulu langsung sholat. Satu ketika suaminya nih, bahasa kitanya apa ya, kesel juga. Ini bini waktu sholat datang langsung ngerjain, apa sih manfaatnya, kata suaminya begitu. Bahasa kita begitulah. Ini bahasa kitabnya nggak begini sih, ini bahasa saya aja, tapi ini saya ambil dari kitab. Kata suaminya nih, ngetes dah, gua tes nih apa sih manfaatnya nih bini sholat di awal waktu mulu begitu. Akhirnya satu ketika ini istri diuji oleh suaminya. Ada orang yang ingin mencelakakan daripada itu istrinya. Ada orang yang pengen berbuat jahat sama istrinya. Yang harusnya dia itu kalau jatuh ke jurang istilahnya. Ya, jatuh ke jurang udah disiapin dengan berbagai macam persiapan buat istrinya supaya dia jatuh ke dalam jurang. Karena suaminya nggak seneng ngelihat istrinya kayak begitu. Akhirnya apa? Cerita singkatnya, itu Allah jaga istrinya dari musibah itu semua. Yang harusnya tadi dia, umpama kalau dia naik kendaraan itu yang akan membawa dia masuk kepada jurang, akhirnya apa? Suaminya yang masuk ke dalam jurang. Dianya selamatkan. Dengan dasar dalil ini nih. Ya, kata sholat, hafizakallah kama hafaztani. Mudah-mudahan engkau berada dalam lindungan Allah sebagaimana engkau menjaga saya, kata sholat. Itu hadirin. Makanya kalau kita pengen nggak istilahnya apa? Nggak perlu bodyguard, nggak perlu pengawal kita apa? Sholat di awal waktu. Kerjain kayak begitu, insya Allah segala sesuatu musibah sesuatu mara bahaya akan Allah pelihara dari diri kita. Sebaliknya, wa idza shallal 'abdu sholata fi ghairi waqtiha, apabila sholat seorang hamba fi ghairi waqtiha, bukan pada waktunya, udah di akhir waktu sholat, so'idan ila sama, itu sholat naik juga ke langit, tapi wa 'alaiha, di atas sholat tersebut zulmatun, adanya kegelapan. Fa idzan tahat ila sama, apabila sampai itu ke langit sholat, talifa kama yalifu tsaubul khalqi,
akan hancur sebagaimana akan dilipat, ya. Talifu akan dilipat itu sholat kama yaliful taubul halqi, sebagaimana dilipatnya baju yang udah kusam, yang udah jelek. Kalau baju udah jelek kan kita lipat sembarangan, ya. Buat apaan itu sholat dilipat seperti bana lipat yang di baju? Wa yudrobu biha wajhu sahibihi biha, dan akan dipukul dengan sholat tersebut mukanya orang yang ngerjain sholat sampai di akhir waktu sholat. Jadi apa? Diazab oleh Allah seperti itu. Nauzubillah min. Dan inilah mungkin begini, kayak apa ya? Saya baca dalam kitab, tidaklah semua apapun di dunia ini Allah nyatakan. Kayak begini kan, kadang-kadang ada orang ngomong begini, hati-hati kalau ke Mekah, ntar apa yang kita kerjain di rumah di sono dibales nyata. Apa semuanya begitu? Kan enggak juga. Kalau semuanya dibalas oleh Allah nanti di Mekah, orang pada pergi ke sono, pada takut. Ya gua tukang mukulin orang, terus sono dipukulin lagi. Ya enggak juga. Ya. Nih istri tukang ambil duit suaminya nih. Duitnya diambil sama orang di sono. Ya enggak juga, enggak semuanya. Sebagian kecil ada yang dibalas kayak begitu. Sama begitu juga, apapun yang dilakukan kejahatan atau kebaikan manusia di dunia, enggak semuanya bakal balas di dunia. Kayak begini nih, apa bakal dipukul nantinya tuh mukanya orang yang suka mengakhirkan waktu sholat? Enggak semuanya, sebagian nanti akan dinyatakan seperti itu. Nah ini yang kita khawatirkan begitu. Makanya ada juga ditafsirkan, kenapa nih kita selalu mendapatkan kegelapan, kesusahan dalam mencari atau dalam mendapatkan satu masalah. Kenapa? Karena sholat kita zulmun. Sholat kita penuh dengan kegelapan. Bukan sholat kita menjadi nurun, bukan menjadi cahaya. Maka kalau orang sholatnya benar dan orang sholatnya baik, orang sholatnya selalu di awal waktu, nurun, dia akan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan. Karena ada cahaya, jadi mudah. Nah itu yang sebenarnya apa? Kunci sukses dalam hidup kita nih, apapun dalam kehidupan ini apa? Sholat aja di awal waktu dan benerin sholat kita, insya Allah baik. Nggak bakal susah udah. Kalau kita pengen jadi baik semuanya, sholatnya dibagusin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Wa akhraja Abu Syekh. Ada mau nanya? Hah? Enggak? Oh ada. Ya, silakan. Bisa kalau sholat, misalkan sholat bisa gitu. Kalau misalkan kita sholat awal, pasti kita males buat untuk sholat malam nih gitu, Ustaz. Terus gimana, Ustaz? Makanya begini, termasuk disunahkan mentakhirkan waktu Isya sampai di sepertiga awal. Sepertiga awal tuh jam berapa? Kalau kita hitung nggak sampai jam 11 Ustaz. Kalau umpama nih ya contohnya, kalau maghrib jam 6, subuh jam 6, berarti berapa jam? 12 kan? 12 dibagi 3 aja, berarti 4 jam. Berarti berapa? Sepertiga awal, berarti 6, 7, 8, 9, jam 9, jam 10. Itu seperti sampai jam segitu. Bagusnya, dan itu disunahkan. Ya, jam segini nih kita sholat Isya, bagusnya memang. Kenapa? Karena biasanya salafus soleh, para ulama-ulama itu jam-jam segini mereka lagi pada sibuk. Buat apa? Ngajar. Makanya kalau dulu saya punya guru. Itu kalau kita ngaji kita habis maghrib. Itu Isya nggak berhenti, terus Isya. Sampai kapan? Sampai jam 10 malam. Mbah Mangli, tahu Mbah Mangli nggak? Mbah Mangli yang di Magelang. Kalau yang di sini nih Al Fajri. Ini pesantrennya yang di sana. Saya kan pernah tinggal di sana dulu di Magelang, ngambil berkahnya dari beliau. Itu sama Mbah Mangli begitu. Kita ngaji habis maghrib nih. Sholatnya kapan? Isya lanjut, nggak berhenti. Isya-nya. Berhentinya jam 10 baru kita sholat. Habis sholat baru kita makan. Asya istilahnya, makan malamnya di situ. Itu kebiasaan salafus soleh kayak begitu. Boleh, silakan kalau memang disibukkan dengan berilmu, beribadah. Ya, ibadah selain sholat maksudnya.
Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, Nonton sinetron. iya. Bini lo, Fit. Menyinggung. Iya. Memang harus begitu, Ustaz, disinggung. Lihat begitu. Iya, orang sono. Lihat mana? Mampang. Oh, nggak ada namanya dia mampu. Udah suka